Halo sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik yang telah kami rangkum, yaitu mengenai sejarah Reconquista yang merupakan perang berlatar agama yang memiliki periode waktu perang terlama yang pernah tercatat dalam sejarah. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita bahas. Sebelum membahas lebih jauh, kami ingin mengkonfirmasi agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa konten ini tidak bermaksud ingin menjelekkan atau menghina suatu kelompok tertentu. Yang kami sampaikan hanyalah data atau informasi yang sudah kami dapatkan dari berbagai sumber. Dan fokus kami pada pembahasan ini akan kami fokuskan pada sudut pandang peradaban Islam. Karena menurut kami, itu merupakan sudut pandang terbaik untuk dibahas. Jika sudah mengerti, mari kita ke topik pembahasannya. Pada zaman dahulu, terutama pada abad pertengahan, perang suci atau perang yang berlandaskan agama bisa dibilang merupakan hal yang sering terjadi. Yang tentu saja tujuan utamanya adalah untuk menambah jumlah prajurit. Perang suci ini sangat penting apalagi untuk mereka para bangsawan yang saat ingin memperbaiki kedudukan mereka di mata masyarakat. Di mana hal inilah yang mendorong ketika itu terjadinya sebuah perang besar yang dinamakan Reconquista, atau bisa diartikan sebagai penaklukan kembali. Reconquista terjadi di wilayah semenanjung Iberia atau Hispania atau Andalus atau saat ini letaknya membentang di negara Portugal dan Spanyol. Pemicu terjadinya Reconquista adalah ketika kerajaan Visigoth yang merupakan penguasa sebagian besar wilayah Hispania sedang mengalami konflik perang saudara. Di mana alasan utama konflik ini ialah karena masyarakat merasa Raja Visigoth saat itu yaitu Roderick sangat zolim terutama dalam hal kesetaraan. Di saat situasi kerajaan sedang memanas, seorang gubernur di wilayah Ceuta yaitu Julian mendapat kabar bahwa Roderick telah menghamili anaknya secara paksa yang bernama Florinda La Java di Toledo. Saat Florinda hendak mencari ilmu di sana, Julian yang mengetahui kabar itu pun segera meminta bantuan pada Musa bin Nusair, yaitu gubernur wilayah Afrika dari dinasti Umayyah, untuk segera menghancurkan kerajaan Visigoth yang kejam. Musa yang awalnya ragu, kemudian mengirim pasukan kecil yang dikomandai oleh Taruf bin Malik untuk menyerang kota paling selatan di semenanjung Iberia pada tahun 710 Masehi. Setelah secara mengejutkan mendapatkan kabar bahwa pasukan itu berhasil menaklukkan kota yang di kemudian hari diberi nama kota Tarifa itu, Musa dengan yakin mengirimkan pasukan lebih banyak untuk menaklukkan kerajaan Visigoth. Untuk kampanye militer kali ini, Musa menunjuk Torik bin Ziyad sebagai komandan pasukannya. Di mana singkat cerita, Torik dan pasukannya berhasil mengalahkan Roderick dan berhasil menghapus kerajaan Visigoth di peta semenanjung Iberia. Untuk kisah Torik bin Ziyad dalam menaklukkan kerajaan Visigoth sebenarnya cukup menarik untuk dibahas lebih dalam. Namun, karena terkendala durasi, mungkin kisah Torik akan dibuatkan video tersendiri. Berikut dengan kisah Julian, gubernur yang ikut membantu penaklukan dinasti Umayyah ke wilayah semenanjung Iberia. Setelah Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad berhasil menguasai sebagian besar wilayah semenanjung Iberia pada tahun 712 Masehi, wilayah itu kini resmi berada di wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Semenanjung Iberia pun pada saat itu dipimpin oleh pemimpin dari kalangan dinasti Umayyah yang cukup adil dan penuh toleransi. Bahkan, peradaban Eropa yang saat itu bisa dibilang sedang mengalami masa kemunduran, mulai mengalami kemajuan setelah datangnya budaya dan teknologi Timur Tengah yang lebih maju. Walau begitu, pada 722 Masehi, wilayah barat laut dari semenanjung Iberia yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Umayyah melakukan pemberontakan dan menyatakan kemerdekaannya di bawah kepemimpinan Pelagius. Perlu diketahui, Pelagius merupakan salah satu sisa bangsawan pemimpin dari kerajaan Visigoth. Pada masa ini, dimulailah periode Reconquista yang cukup berkesan, khususnya bagi kaum muslimin dan Kristen di Eropa. Pada periode awal Reconquista, bisa dibilang kerajaan-kerajaan Kristen sekitaran semenanjung Iberia seringkali mengalami kegagalan pada saat penaklukan ke wilayah Al-Andalus yang dikuasai oleh dinasti Umayyah. Namun, angin segar bagi kerajaan-kerajaan Kristen terasa ketika konflik antara bangsa Berber dan Arab semakin memanas. Yang padahal sebelumnya kedua bangsa ini saling bekerjasama dalam menaklukkan kerajaan Visigoth. Dari konflik ini, banyak celah yang dapat membuat kerajaan Kristen mampu untuk menguasai wilayah Islam tanpa perlu menghunuskan pedang. Hingga akhirnya, banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai dinasti Umayyah berhasil kembali dikuasai oleh para pemberontak yang dimotori oleh kerajaan Asturias, yaitu kerajaan yang dibangun oleh Pelagius. Yang dimana kerajaan itu memang tidak suka dengan pemerintahan dinasti Umayyah dan hendak menghilangkan pengaruh dinasti Umayyah di semenanjung Iberia yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Visigoth.
Kemudian, terjadilah konflik yang cukup besar dari dalam dinasti Umayyah di berbagai wilayah kuasanya, baik itu di Timur Tengah, Afrika maupun Eropa. Hingga puncaknya, pembubaran kekhalifahan ini pada tahun 750 Masehi setelah dikalahkan oleh Kekhalifahan Abbasiyah. Di mana hal ini membuat pusat kekuatan yang awalnya berada di Damaskus menjadi di Andalusia, yang peradabannya bisa dibilang cukup maju. Karena kemajuan peradaban ini, kemudian wilayah Andalusia resmi menjadi negara sendiri pada tahun 756 Masehi, yang kemudian juga mengubah nama wilayahnya menjadi Cordoba. Akibat pengalihan dan penyesuaian dinasti Umayyah yang sudah resmi membentuk kekuatan di Cordoba, membuat kerajaan Asturias semakin mudah untuk menguatkan fondasinya di semenanjung Iberia. Bahkan, mereka juga mendapatkan dukungan secara tidak langsung dari kerajaan Francia yang juga memiliki visi dan misi yang kurang lebih sama dengan mereka. Walau kerajaan Asturias dan Francia sudah mulai mampu menandingi kekuatan Cordoba, tetapi mereka tetap tidak mampu mengalahkan secara langsung kekuatan yang didominasi bangsa Berber dan Arab ini. Kemudian, seiring berjalannya waktu, secara perlahan tapi pasti, negara Cordoba ini berkembang cukup pesat khususnya dalam hal ilmu dan budaya. Saking berkembang dengan pesatnya, negara Cordoba atau keamiran Cordoba ini pada tahun 929 Masehi membentuk kekhalifahannya sendiri dan menyayangi kekhalifahan Abbasiyah dan Fatimiyah. Walau telah berkembang hingga membentuk kekhalifahan Cordoba tidak melakukan perluasan wilayah ke wilayah-wilayah sekitarnya, yang dimana saat itu dimanfaatkan oleh kerajaan lainnya untuk mengembangkan kekuatan militer mereka. Bahkan, setelah kerajaan Asturias yang telah terpecah-pecah dan membentuk kerajaan-kerajaan sendiri seperti Leon dan Castile, begitupun dengan kerajaan Francia yang juga banyak terpecah dan membentuk kerajaan tersendiri seperti Navarre, Aragon, dan Barcelona, Khalifah Cordoba tetap tidak melakukan penyerangan. Salam Jastok. Bahkan, pada periode itu, terlihat Khalifah ini justru mengalami kemunduran akibat konflik internal yang cukup memanas. Bahkan, ketika kekhalifahan ini mulai menunjukkan kemakmurannya, banyak wilayah-wilayah kekhalifahan memilih untuk memberontak dan hendak membuat negara mereka sendiri, di mana hal ini sangat berdampak pada keutuhan Khalifah Cordoba. Dan pada tahun 1031, Khalifah Cordoba resmi dibubarkan dan meninggalkan banyak negara-negara kecil bekas kekhalifahan yang bisa disebut Taifah. Sebenarnya, pada masa awal kepemimpinan Abdurrahman III, yang kemudian dilanjutkan kepada anaknya yaitu Al-Hakam II, Khalifah Cordoba bisa dibilang cukup kuat atau masih layak diperhitungkan. Namun, semuanya berubah pada masa pemerintahan Hisham II, di mana isu politik kepentingan mulai tercium dalam kekhalifahan ini, di mana Hisham II yang saat itu masih berusia 10 tahun saat diangkat menjadi khalifah bisa dikatakan kurang mumpuni. Kemudian, posisi Hisham II digantikan oleh Al-Mansur, hingga khilafah yang resmi sudah dianggap pantas menjadi penguasa. Pada periode ini, bisa dibilang Khalifah Cordoba memiliki dua pemimpin, dan Al-Mansur, walau sebenarnya merupakan seorang pengganti, memiliki hak yang lebih kuat dibanding Hisham II. Karena Al-Mansur memiliki umur yang lebih layak untuk bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin. Setelah Al-Mansur resmi memerintah, Cordoba bisa dibilang memiliki semangat juang lagi untuk bertempur. Ketika pemimpin Cordoba sebelumnya yang saling menjalin kerjasama dengan raja Kristen di sekitaran Cordoba hingga seringkali dicap sebagai boneka kerajaan Kristen, Al-Mansur dengan gencar dan gagah berani melakukan perlawanan dan tanpa ragu menyatakan perang, khususnya ke daerah pecahan bekas kerajaan Francia, di mana pada periode ini sempat membuat kerajaan seperti Aragon dan Barcelona cukup kewalahan, kecuali Navarre yang sebelumnya memiliki perjanjian damai dengan Khalifah Cordoba. Artinya apa, Bang Messi? Asli diobok-obok. Makasih, Bang Messi. Tetapi, setelah wafatnya Al-Mansur, semangat juang Khalifah Cordoba tidaklah sebesar sebelumnya. Bahkan, banyak daerah yang merasa tidak puas atas kepemimpinan pemerintahan yang baru. Pada periode ini, banyak daerah yang ingin memisahkan diri dengan Khalifah Cordoba dan membuat negara mereka sendiri. Sebut saja seperti Valencia, Toledo, dan Denia pada tahun 1010. Hingga puncaknya, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Kekhalifahan Cordoba pada tahun 1031 resmi dibubarkan. Hingga dampak pembubaran kekhalifahan ini setidaknya menghasilkan 6 negara atau taifah pecahan baru yang dimana mereka saling bersaing dan berperang satu sama lain. Lalu, perselisihan antara umat Islam di semenanjung Iberia dimanfaatkan cukup baik oleh kerajaan Kristen di sekitarnya yang memang tidak suka dengan perkembangan Islam di semenanjung Iberia. Dengan taktik adu domba dan sebagainya, Raja Alfonso VI dari Leon berhasil menaklukkan Toledo pada tahun 1085. Perlu diketahui,
Toledo merupakan ibu kota kerajaan Visigoth pada masa lampau, sehingga Toledo memiliki arti penting dalam penaklukan ini bagi kerajaan Kristen. Setelah kekalahan Taifa-Taifa terhadap Raja Alfonso VI, akhirnya Taifa-Taifa ini mulai kembali bersatu dan setuju untuk minta pertolongan pimpinan Murabitun, yaitu Yusuf bin Tasifin dari Afrika Utara, tepatnya di Maroko saat ini, untuk menghentikan invasi Raja Alfonso VI yang dapat menghilangkan pengaruh Islam di benua Eropa sepenuhnya. Yusuf pun ketika itu setuju untuk membantu Taifa-Taifa ini, asalkan nantinya ia diberikan kekuasaan penuh atas wilayah-wilayah Taifa yang berhasil direbut kembali. Di mana persyaratan itu kemudian disetujui sepenuhnya oleh para pemimpin Taifa. Kemudian, dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Andalusia yang sudah diberikan bantuan dari dinasti Murabitun berhasil memukul mundur dan menghentikan invasi Raja Alfonso VI beserta aliansinya. Kemudian, karena maraknya pemberontakan pada dinasti Murabitun di berbagai wilayah, menyebabkan dinasti ini harus bubar pada tahun 1147 dan digantikan dengan dinasti Muwahhidun atau biasa disebut dinasti Berber. Pada periode ini, banyak wilayah Andalusia kembali melakukan pemberontakan dan kembali membuat Taifah yang justru melemahkan persatuan umat Islam yang sebelumnya telah terbentuk pada masa Murabitun. Akibat kondisi ini, ditambah dengan umat Kristen yang saat itu tengah melancarkan gerakan perang salib, kekuatan Islam di Eropa khususnya di wilayah Andalusia semakin melemah. Kemudian, serangan besar-besaran terjadi kembali ketika gabungan kerajaan Kastilia, Navarra, Aragon hingga Portugal, dan beberapa ordo dari pasukan salib di bawah pimpinan Raja Alfonso VIII dari Kastilia melancarkan serangan mereka ke wilayah Muwahhidun pimpinan Muhammad An-Nasir. Akibat serangan gabungan kerajaan Kristen ini, seketika membuat dinasti Muwahhidun harus pergi dari semenanjung Iberia dan menyisakan 3 taifah kecil seperti Murcia, Algarve, dan Granada. Yang dimana ketiga taifah itu kedudukannya sangat lemah dan harus tunduk kepada kerajaan-kerajaan Kristen di sekitaran mereka. Perlu diketahui, pertempuran pada periode ini, di mana yang akan menentukan eksistensi antara kerajaan Kristen dan Islam di semenanjung Iberia, sangat terkenal khususnya pada perang yang dinamakan Las Navas de Tolosa, yang terjadi pada 16 Juli 1212. Hingga terdapat lukisan terkenal yang menggambarkan bagaimana pentingnya pertempuran ini pada masa Reconquista. Hingga pada 14, hanya wilayah Granada saja yang merupakan wilayah Islam yang ada di semenanjung Iberia. Wilayah ini pun juga tidak dapat berkembang dengan pesat dan mengumpulkan kekuatan karena berbagai desakan dari kerajaan Kristen yang membuat keamiran ini menjadi tetap kecil. Beruntung pada abad itu, bumbu-bumbu perang saudara Kristen di Eropa mulai tercium. Hal ini membuat kerajaan-kerajaan Kristen di sekitaran semenanjung Iberia lebih berfokus pada kerajaan mereka sendiri dibandingkan keamiran Granada yang sangat kecil kemungkinannya untuk berkembang, apalagi melawan balik kerajaan Kristen di semenanjung Iberia. Kemudian, pada tahun 1469, secara mengejutkan, kerajaan Aragon pimpinan Raja Ferdinand II dan kerajaan Kastilia pimpinan Ratu Isabella I memutuskan untuk menikah, di mana hal ini menyebabkan secara otomatis penyatuan wilayah kekuasaan mereka menjadi satu dan membuat kerajaan baru bernama Spanyol. Penyatuan kedua kerajaan itu menjadikan Spanyol kerajaan terkuat di semenanjung Iberia, bahkan di Eropa. Kemudian, Ratu Isabella I dan Ferdinand II yang memang terkenal akan ketidaksukaannya terhadap kekuasaan Islam di Eropa, mulai melakukan kampanye militernya pada tahun 1481 untuk menyerang Granada, dan baru benar-benar menyerang Granada pada tahun 1482. Serangan kerajaan Spanyol yang didukung oleh berbagai pihak, khususnya Kristen Katolik di Eropa ini, membuat kekuatan Islam terakhir di semenanjung Iberia harus berakhir. Keamiran Granada yang dipimpin oleh Muhammad XII Boabdil pun menyerahkan kunci istana Alhambra yang megah pada masanya itu pada Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I pada 2 Januari 1492. Setelah keamiran Granada resmi dibubarkan dan digantikan dengan sistem kerajaan Spanyol yang dimotori oleh kepentingan Kristen Katolik, Reconquista pun resmi berakhir. Berakhirnya perang panjang yang tercatat terlaksana selama lebih dari 700 tahun ini menghasilkan korban baik itu kaum muslim, Kristen hingga Yahudi yang pastinya tidak sedikit. Kemudian, pasca Reconquista, warga sipil yang pertama kali terkena imbas akibat perang yang dimenangkan kerajaan Kristen ini justru bukanlah kaum muslimin, melainkan kaum Yahudi. Hal ini ditandai dengan dekret Alhambra yang memerintahkan pengusiran kaum Yahudi dari Spanyol yang tidak mau pindah ke agama Kristen. Karena adanya kebijakan Inkuisisi, pada tahun 1502, umat Islam yang ada di Spanyol yang sebelumnya sudah mengadakan perjanjian untuk tetap bisa menjalankan agamanya, juga harus berpindah ke agama Kristen.
di mana jika mereka tidak mau pindah, maka mereka akan diusir dari Spanyol atau dihukum. Akibat dari inkuisisi ini, banyak kaum muslimin dan Yahudi yang pergi dari Spanyol mencari wilayah yang cukup toleran seperti halnya Kesultanan Mamluk di Mesir dan Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Kebijakan inkuisisi ini pun sempat ditentang oleh Kesultanan Mamluk yang mempertanyakan dan berusaha bernegosiasi mengenai kebijakan inkuisisi ini, di mana hasil dari perundingan ini berakhir dengan jalan buntu. Perlu diketahui, pada masa pemerintahan Islam memimpin, toleransi umat beragama pada saat itu sangat dijaga dan dijunjung tinggi yang menyebabkan orang-orang hidup lebih aman. Hingga semuanya berakhir ketika kerajaan Spanyol resmi menguasai seluruh semenanjung Iberia. Menurut sumber yang beredar, penyebab utama kekalahan kaum muslimin di semenanjung Iberia adalah karena kurangnya persatuan. Banyak kasus karena masalah perbedaan pandangan politik menghasilkan perang saudara yang cukup besar. Bahkan, ada sebagian kelompok yang bekerjasama dengan kerajaan Kristen untuk menjatuhkan saingan politiknya. Sebenarnya, awal mula perpecahan umat Islam di semenanjung Iberia sudah terasa saat pertama kali konflik antara kaum Afrika Utara dan Arab karena alasan budaya. Bahkan, saat keadaan terdesak pun, konflik internal masih menjadi alasan utama yang membuat kekuatan Islam sangat sulit bersatu. Yang berikutnya, perilaku foya-foya dan zolim para pemimpin Islam di daerah-daerah Taifah atau keamiran yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat semakin berkurang. Selain itu, kurangnya kerjasama antar khalifan sama Islam yang membuat khalifan lain yang lebih makmur menjadi sulit untuk membantu kekuatan Islam di semenanjung Iberia, terutama jika dalam keadaan terdesak. Dan tentu, tidak lupa faktor luar seperti fitnah yang dilancarkan oleh kerajaan Kristen terhadap pemimpin Islam yang setiatur menjadi faktor berikutnya dalam kehancuran umat Islam di semenanjung Iberia. Dari sejarah Islam di wilayah semenanjung Iberia ini, dapat kita ambil pelajaran bahwa persatuan umat adalah hal yang sangat penting. Jangan selalu mementingkan ego yang justru akan membawa kita kepada kehancuran. Bagaimana? Ada tambahan? Silahkan like dan share jika kalian menyukai pembahasan kami, atau jika ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk dapat membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Halo sahabat, mau tahu saja, bagi kalian yang berlokasi di sekitaran Bekasi, Jakarta, bisa dicoba nih menu Amr Shawarma dari Amr Shawarma. Rasanya memiliki ciri khas rempah yang nikmat dan lezat, yang pastinya dapat menemani hari-hari kita. Sekarang, menu Amr Shawarma bisa dipesan melalui Gojek dan Grab loh. Ayo, buruan dicoba menu-menunya. Amr Shawarma, berkah bersama.